Ini adalah darul bala. Dunia adalah tempat kita untuk ibadah. Dunia tempat kita untuk berjuang. Dunia bukan untuk rohah, saudara. Dunia, kata Nabi, sijnul mu'minin. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Dunia adalah tempat kita untuk ta'ab, tempat kita untuk berjuang. Nanti fil akhirah, nanti setelah kematian baru menjadi fasil bainal marhalatut taklif ila marhalatil mujazah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syarafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. Wa akhussu bidzikr al-usra sahibul hul al-habib Muhammad bin Ahmad al-Attas, Al-Habib Muhsin bin Zaid, dan seluruh keluarga besar dan seluruh para habaib, para asatidz, para alimil ulama, para tuan-tuan guru, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan dayah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Dikasih waktu 15 menit doang soalnya. Sisanya biar Habib Hanif. Saudara, dalam perayaan Haul serta Maulid, terkadang kita sering berasumsi bahwa perayaan Haul yang merupakan peringatan hari wafat seorang guru, seorang wali, seorang salafun saleh, yang terkadang terbesit bagi kita para hadirin bahwa yang mengambil benefit keuntungan adalah sahibul haul, bahwa yang mendapatkan keuntungan dibacakan tahlil, dikirimkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan zikir, tahlil, tahmid, maulid, yang semua menjadi hadiah bagi sahibul haul, yang merupakan bentuk bakti anak keturunannya, yang merupakan bakti kesetiaan murid-muridnya dan mereka para muhibbinnya. Terkadang hanya makna tersebut yang terbesit dalam benak kita, saudara. Tapi di sisi lain, bahwa kehadiran kita dalam perayaan Haul yang merupakan salah satu kearifan lokal di berbagai negeri, saudara, termasuk di kita punya negeri ini. Kenapa kemudian wafatnya seorang ulama, wafatnya seorang arif billah, wafatnya seorang yang memiliki ta'alluq billah sampai dirayakan hari kematiannya, untuk diadakan, dikumpulkan masyarakat, diajak murid-muridnya untuk bersama mendengarkan manakibnya, didengarkan sejarah hidupnya, tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan, saudara, ada sosok seorang yang setelah wafatnya dia mampu memberikan Fatihah. Ada warganya yang terus-menerus memberikan daripada asupan yang akan sangat dibutuhkan di kehidupan kelak. Pertanyaannya, saat kita wafat, besok kita akan menyebut kematian. Apakah kita akan merasakan hal yang sama? Apakah kita akan juga mendapatkan kiriman Fatihah minimal dari anak kita? Mendapatkan kiriman doa daripada sanak saudara kita? Artinya apa, saudara? Apa yang dilakukan oleh sahibul haul itu merupakan menjadi darsun azim, menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Kenapa kok kita bisa kumpul hari ini, saudara? Karena judduhu jabbar. Apa yang telah beliau lakukan? Memeras keringatnya, berusaha dan berjihad fisabilillah di dalam untuk mencari ridha Allah. Itulah yang kemudian beliau saat ini petik buahnya, saudara. Beliau dapatkan itu semua dan ini menjadi pelajaran bagi kita.
Makanya gak heran saudara, di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur." Shadaqallahul azim. Al-Imam Ibn Atha, riwayat dari Ibn Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya, kenapa kok al-maut disebut sebagai sumber nikmat, saudara? Jawabnya, karena bil maut al-fasil baina marhalatit taklif ila marhalatil mujazah. Karena dengan kematian itu adalah fasil pemisah di mana dunia yang menjadi tempat kita taklif, kita wajib sholat, kita wajib mengerjakan zakat, kita wajib untuk mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini adalah darul bala. Dunia adalah tempat kita untuk ibadah. Dunia tempat kita untuk berjuang. Dunia bukan untuk rohah, saudara. Dunia, kata Nabi Sijnul Mu'minin, dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Dunia adalah tempat kita untuk ta'ab, tempat kita untuk berjuang. Nanti fil akhirah, nanti setelah kematian baru menjadi fasil bainal marhalatut taklif ila marhalatil mujazah. Tempat untuk mendapatkan daripada pembalasan, saudara. Dan hari ini kita mendapatkan satu darsun pelajaran bagaimana Al-Habib Muhammad ibn Ahmad Al-Attas. Saya tidak terlalu banyak kenal, saudara, karena saya pernah belajar di Darul Mustafa. Saya mengenal Ratibul Attas dari Majelis Nardul Mustafa. Saya mengenal penggunaan siwak sebagai sunnah Nabi dari Darul Mustafa, saudara. Saya mendengar bagaimana Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, beliau merupakan seorang yang memiliki itikat luar biasa. Mendapatkan ilmu sekecil apapun, beliau akan terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Dan apa yang beliau mengimani saat ini menjadi salah satu bukti, saudara. Setiap tahunnya, sekarang menjadi tahun keempat, menjadi haul beliau, saudara. Dan ini merupakan satu pelajaran bagi kita saat ini. Kita firmhalatil hayah, kita masih dalam fase kehidupan yang nanti kita akan menjemput daripada kematian. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan Habib Muhammad, mudah-mudahan kematian. Yang pertama apa yang kedua? Ini ada orangnya apa kagak nih? Jawab yang kompak nih. Perasaan nih, Anda saat merasa hidup di dunia, kira-kira hidup dulu atau mati? Hidup dulu atau mati dulu? Hidup dulu atau mati dulu? Hidup apa mati? Hidup apa mati? Kita hidup dulu, saudara. Hidup dulu baru mati. Ada yang mengatakan enggak, kan sebelum hidup kita marhalatul adam. Itu marhalah ketiadaan, bukan kematian, saudara. Tiada baru ada, ya. Berarti marhalatul adam, makanya kita hadis. Kita bukan gadim. Tapi sebelum fase kehidupan bukan disebut fase kematian, bukan. Tapi kita hidup dulu baru mati. Tapi pertanyaannya di dalam Al-Quran yang disebut alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang disebut mati dulu apa hidup dulu? Mati atau hidup? Nah pertanyaannya, kenapa kok kita hidup dulu baru mati, tapi di Quran disebutnya mati dulu baru hidup? Jawab jangan. Jawab apa jangan? Jawab jangan. Jawabnya kapan? Sekarang apa tahun depan? Tahun depan aja dah. 15 menit. Tinggal 5 menit. Lanjut. Tahun depan. Setuju? Bu. 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 Udah makan, Bu? Ini ngerti bahasa Indonesia kan ya? Paham nggak? Kirain gue udah ceramah panjang-panjang lu nggak ngerti lagi. Tadi disuruh bahasa Aceh. Yang Aceh saya punya nenek. Ibu saya orang Medan. Saya lahir di Betawi. Jarang makan mie Aceh sih, jadi gak bisa bahasa Aceh dah. Saudara, para ulama mengatakan ada 4 sebab kenapa kematian lebih dikedepankan oleh Allah disebut dalam ayat ini daripada kehidupan. Padahal kita lebih dulu ngerasain hidup baru mati, saudara. Yang pertama, kata alimul ulama, para mufassirin mengatakan karena al-maut ilal gahri akrab. Dalam menegaskan dan memaksakan jauh lebih dekat daripada berbicara tentang kenikmatan kehidupan, saudara. Maksudnya apa? Saya mau tanya nih, semua jawab yang kompak. Kalau pulang dari sini tahu-tahu di WA-in, dapat kiriman SMS resmi dari malaikat Israel yang dapat centang biru.
Fulan ibni Fulan, Fulanah binti Fulan, Anda jam 12 malam bakal mati. Saya mau tanya, jawab yang kompak, dari jam segini sampai malam berani nggak maksiat? Jawab yang kompak, berani nggak maksiat? Berani nggak buat dosa? Saya mau tanya, kalau udah tahu kita bakal mati jam 12 malam, saya mau tanya, segala macam ibadah kita kerjain atau tidak? Kerjain atau tidak? Kerjain, tahu malam mau mati, saudara. Yang dagang bakal jujur dagangnya. Oh, pejabat tahu bakal mati, saudara. Bakal tidak khianat, nggak korupsi. Polisi, aparat tentara tidak akan zalim kalau tahu malam bakal mati. Betul? Betul? Nggak berani, saudara. Tapi kenapa kok sekarang kita lihat pejabatnya, aparatnya banyak yang khianat karena lupa dengan kematian. Betul? Betul? Fakta, saudara. Makanya Allah ingetin, alladzi khalaqal maut. Hei hamba Allah, seragammu, jabatanmu, hartamu itu tidak akan membawa kebaikan kalau kau tidak gunakan untuk kehidupan dengan akhirat sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, saudara. Yang kedua, kenapa kok kemudian al-maut menjadi disebut lebih dulu, saudara? Fihi 'izzatun wa tadhkirah. Karena dengan kematian di situ ada nasihat, di situ ada peringatan. Kita dapat nasihat dari Habib Muhammad walaupun beliau sudah wafat, saudara. Kita lihat bagaimana perjuangan beliau, bagaimana yang kita dengar dalam manaqibnya. Dengan perjuangan beliau, dengan segala keterbatasannya, beliau mampu untuk memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana perjuangan yang pernah beliau lakukan, itu tidak pernah gratis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena esensinya ketika kita bermuamalah dengan Allah, itu adalah tijarah yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, zajran lil ma'asi. Dengan kematian itu akan menjadi pencegah untuk kita tidak bermaksiat. Yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kematian hathu ala husnil amal. Dia akan memotivasi diri kita untuk melakukan amal yang terbaik. Makanya pantas, saudara, Nabi SAW pernah mengatakan, aktsiru min dzikri hadimil lazzat. Perbanyaklah olehmu untuk mengingat-ingat yang bisa menghilangkan kelezatan, yakni yang dimaksud adalah kematian. Makanya pantas ulama-ulama kita ngumpulin santrinya, muridnya untuk merayakan hari kematian, yaitu yang namanya perayaan Haul. Karena dengan Haul kita akan mendapatkan izzah wa tazkirah, mendapatkan nasihat dan peringatan. Dengan Haul kita akan mempelajari bagaimana kematian tersebut mampu memotivasi kita untuk beramal yang baik. Dengan kematian itu akan mendorong kita untuk menjalankan segala ketaatannya dan meninggalkan kemaksiatan. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, perayaan Haul bagus tidak? Perayaan Haul berkah atau tidak? Perayaan Haul manfaat atau tidak? Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya nih, kalau Haul sampai yang ke-100, yang ke-1000, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Makanya saya mau tanya, yang hadir di sini setiap tahun siap terus rutin hadir Haulnya Habib Muhammad? Siap rajin hadir Haul Habib Muhammad? Takbir. Saudara, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala memberikan ta'lil. Kenapa sih Allah mesti ciptakan yang namanya hidup, yang namanya mati? Allah sendiri jelaskan dalam ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Mana? Di mana di antara kalian yang ahsanu amala? Yang amalnya terbaik? Imam Fudail ibn Iyad mengatakan, ma ma'mal murad bi ayyukum ahsanu amala. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Ay bimana akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas dan yang paling shawab. Kalau mau tahu, saudara, dengan kehidupan dan kematian, itu mau uji kepada kita, saudara. Ini ibadah kita maupun muamalat kita dalam segala urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus punya dua komponen tadi, saudara. Satu, dia mesti ikhlas. Apa makna ikhlas, saudara? Dia harus betul-betul lillah wa fillah wa alallah. Harus karena Allah. Wa aswabuh. Kata Imam Fudail Iyad, apa yang dimaksud dengan aswab? Apa yang dimaksud dengan yang paling benar?
yang paling asyaddu qurbatan li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat dengan sunnah. Artinya apa, saudara? Kalau ada perilaku, kalau ada kegiatan yang tidak mengandung unsur keikhlasan, yang tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukan ahsanu amala. Dia bukan amal yang baik, dia bukan ahsanu amala, bukan menjadi salah satu parameter. Kuncinya dua, dan itu terwakili dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah saudara, di Aceh ini menjadi salah satu wilayah yang sangat-sangat menjadi benteng aswaja. Masih banyak daya-daya pondok-pondok pesantren. Begitu juga para abi-abinya, para tengku-tengkunya yang senantiasa mengajarkan kitab-kitab mu'tamadah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena saudara, kalau kita nggak pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja nggak kuat, akan datang namanya Ahlul Fitnah wad Dolalah. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Ahlul Fitnah wad Dolalah. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri Ahlul Fitnah wad Dolalah yang nggak demen dengan syariat. Yang syariat dikit-dikit diradikal-radikalin. Jangan ngomong khalifah, karena khalifah merupakan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Saya mau tanya, ada nggak yang ngomong begitu? Ada tidak? Ada tidak? Yang nggak demen penerapan syariat, ada tidak? Ada tidak? Makanya kita dukung nih Aceh yang menjadi salah satu wilayah yang memiliki otonomi daerah untuk penerapan syariat, terkhusus dalam khusus jinayatnya. Maka kita menjaga jangan sampai Aceh undang-undangnya, otonomi daerahnya diacak-acak, dirusak oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Betul? Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap jaga Aceh? Siap jaga penerapan syariat di Aceh? Takbir! Berarti kalau besok ada yang mau otak-atik aturan otonomi daerah dalam penerapan syariat di Aceh, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap jaga syariat? Jadi yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti cinta syariat, saudara. Mau ngomong aku Ahlus Sunnah tapi benci syariat, benci penerapan syariat, ngutak-ngatik urusan penerapan syariat di Indonesia lewat perda-perda syariatnya, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Makanya aswaja mesti diperkuat, saudara. Ciri yang kedua, harus cinta sama Nabi, mesti punya akhlak, sopan santun dengan Rasulullah. Yang namanya Ahlus Sunnah nggak boleh kurang ajar dengan Nabi, saudara. Yang namanya Ahlus Sunnah nggak boleh galil adab, tidak punya sopan santun, baik terhadap sejarah nabinya maupun terhadap sunnah-sunnahnya. Yang namanya Ahlus Sunnah pasti menghormati dan mencintai serta menjunjung tinggi Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah harus cinta keluarga Nabi. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau ada aswaja tapi kemana-mana teriak benci habaib, benci juriah Nabi. Saya mau tanya, itu aswaja apa bukan? Aswaja atau bukan? Aswaja atau bukan? Makanya kalau di Aceh ada mimbar-mimbar yang teriak-teriak ngajak benci habaib. Saya mau tanya, biarkan atau bubarkan? Biarkan atau bubarkan? Siap bubarkan yang benci dengan habaib? Siap ganyang yang benci habaib? Takbir! Nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah ngajak benci Ahlul Bait Nabi, nggak ada, saudara. Dan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat adalah cinta para sahabat. Nggak ada tuh ngajak benci Sayyidah Aisyah, ngajak benci Sayyidina Abu Bakar, ngajak benci Sayyidina Umar. Itu bukan aswaja, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga Ahlus Sunnah harus hormat takzim kepada ulama dan cinta kepada umat. Itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu semua ada di Aceh, saudara. Itu semua lengkap di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis. Makanya Aceh harus menjadi lokomotif pergerakan Islam di Indonesia, insya Allah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Siap lanjutkan perjuangan untuk tegakkan syariat, siap jaga syariat, siap perkuat aswaja. Takbir! Jadi Imam Fudailiyat mengatakan ciri ahsanu amala itu, saudara. Yang kedua, makna ahsanu amala diartikan juga ashadukum anid dunya wa atrakukum lah.
Orang yang paling zuhud terhadap dunia dan yang paling meninggalkan dunia. Itu ciri-ciri orang yang ahsanukum amala. Artinya saudara, lihat. Kalau ada siapapun, mau pejabat, mau ulama, mau rakyat. Kalau ketakutannya terhadap urusan kekuatan Allah. Kecintaannya terhadap dunia menguat. Sekaligus lupa terhadap kematian. Maka Anda bisa uji variabelnya, dia akan sangat cinta terhadap dunia. Ketika makin kuat cinta kepada dunia, otomatis dia nggak pernah ingat dengan kematian, saudara. Dia udah nggak timbang mana halal, mana haram, mana boleh, mana nggak boleh. Itu ciri-ciri daripada orang yang lupa dengan kematian. Makanya nggak kaget ketika pejabat korupsi. Coba lihat, saudara. Pasti udah nggak lihat lagi mana halal, mana haram, betul? Betul? Saya mau tanya sekarang, pejabat yang korupsi banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Pejabat yang khianat ada atau tidak? Ada atau tidak? Aparat yang gak menjalankan amanat ada atau tidak? Ada atau tidak? Ulama yang cinta dunia ada atau tidak? Ada atau tidak? Anda periksa semua, saudara, itu benang merahnya karena lupa terhadap kematian dan cinta terhadap dunia. Makanya yuk mari pulang dari perayaan Hol ini, yuk mari tanamkan, saudara, cinta kita kepada kematian. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan seiring sejalan, saudara, dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sebagai penutup, bagaimana pelajaran cinta kepada kematian menjadi salah satu parameter ujian yang paling realistis kita bisa lihat adalah saudara para pejuang kita di Palestina, saudara. Mereka udah nggak lihat lagi nyawa mereka lebih mahal daripada Masjid Al-Aqsa. Mereka nggak lihat lagi darah mereka, harta mereka itu jauh lebih murah daripada untuk mempertaruhkan Masjid Al-Aqsa. Artinya apa, saudara? Palestina menjadi pelajaran bagi kita semua untuk betul-betul memahami bagaimana hubbul maut, cinta kepada kematian, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah menjadi jalan untuk kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ish kariman aw mut syahida, hiduplah Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama juga mengatakan ahsanu amala adalah aktsaru fahman bima yasdar min janabillah. Paling buat pemahaman terhadap apa yang datang dari Allah, itu akan membawa kita kepada amal yang terbaik. Dan itu nggak akan ada kecuali dari majelis taklim, dari ilmu-ilmu, dari guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat Sahibul Haul Al-Habib Muhammad bin Hamad Al-Attas. Dan dengan keberkahan beliau, kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita bisa menjemput kematian dalam keadaan mati syahid di jalan Allah. Dan menggiring kita hidup dalam keadaan mulia. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.